Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 68. Cerita dimulai. Terlihat semua orang yang ada di sana dari pasukan Yeh yang sangatlah gelisah setelah melihat perubahan penampilan Wonwi. Mereka berkata, rambut dan juga bola matanya telah berubah menjadi merah darah sama seperti yang dimiliki oleh Nona Yeh Yang. Di sampingnya, Sodam berkata, Wonwi, apakah kau baik-baik saja? Aku begitu khawatir kalau kau telah dirasuki oleh roh pendendam lagi. Wonwi pun menjawabnya kalau dia saat ini baik-baik saja. Kemudian Wonwi bergumam, mereka benar-benar telah tercengang dengan perubahan yang aku tunjukkan kepada mereka. Namun untungnya fenomena yang sama telah terjadi ketika bintang baru yang ada di punggung tanganku telah terbuka. Akan tetapi aku tidak yakin mengapa hal ini akan terjadi. Apakah mungkin karena aku telah menyerap semua esensi dari rasa dendam pedang Blood Demon? Mereka sangatlah terkejut sampai-sampai tanpa mereka sadari kalau mereka telah berjalan mundur untuk mengambil jarak kepadaku. Tetapi reaksi mereka tidaklah penting karena yang terpenting saat ini adalah reaksi dari Blue Star keempat. Aku begitu penasaran bagaimana reaksi Do Jang Ho yang mampu mengendalikan semua orang yang ada di sini. Namun yang aku perhatikan kalau matanya telah bergetar setelah melihat perubahanku yang memegang pedang ini. Jadi aku berpikir kalau aku harus mengelabui mereka dengan lebih dalam. Lalu Wonwi berkata, wahai Blue Star keempat, saat ini aku memiliki pedang Blood Demon yang asli. Jadi aku yakin kalau kau pastinya mengetahui kalau ini artinya apa. Pada sisi yang lain, Muncul mencoba untuk mengendalikan situasinya. Ia berkata, kalian semua dengarkan aku baik-baik. Kita tidak boleh terguncang dengan hal itu. Bukankah kita sudah mengetahui bahwa satu-satunya yang menguasai darah Blood Demon adalah nona muda kita dan juga Nona Hayon? Akan tetapi Muncul langsung terdiam saat mendengar Wonwi yang berkata, aku sama sekali tidak menduga kalau kau tidak percaya setelah melihat ini. Jadi bagaimana kau bisa seyakin itu kalau hanya mereka saja yang mewarisi darah Blood Demon? Lantas apakah kau bisa memastikannya dengan menggunakan standarmu? Kemudian sambil mengacungkan bilah pedangnya, Wonwi kembali berkata, setelah kau melihat ini, kau tetap saja tidak percaya kepadaku. Jangan bilang kalau kau ingin mengabaikan sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh kultus kita. Aku yakin kalau kau pastinya sudah tahu hukum terpenting bagi kultus Blood. Sudah jelas dikatakan kalau pemilik dari pedang Blood Demon, benda suci ini akan menjadi sang pemimpin selanjutnya. Dan itu artinya saat ini aku adalah sang Blood Demon yang baru. Terlihat Demon langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, aku sangat suka dengan sikapmu yang seperti ini. Dan ini adalah sebuah keputusan yang sangat bagus untuk menjadikanmu sebagai bawahanku. Lalu Wonwi berkata, meskipun aku yang mengatakan itu, namun tetap saja kalau itu terasa konyol. Akan tetapi saat ini aku pun menyadari kalau aku telah menjadi kandidat baru di hadapan mereka semua. Namun Wonwi langsung terdiam ketika mendengar Do Jang Ho yang berkata, kau memiliki bakat yang bisa mengejutkanku setiap kali kita bertemu. Kau mengatakan kalau ada penerus lain yang mewarisi darah Blood Demon. Lantas dari mana kau bisa mendapatkan sebuah pemikiran yang seperti itu? Sambil menghunuskan bilah pedangnya yang diarahkan kepada Wonwi, ia kembali berkata, tunjukkan kepadaku kalau kau memang benar telah mewarisi seni bela dirinya. Melihat reaksi Do Jang Ho, Wonwi bergumam, aku tidak mengira kalau dia ingin mengujiku dengan cara melawanku. Jika memang situasinya akan menjadi seperti ini, maka aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menunjukkannya kepadanya. Aku memang ingin menguji seni bela diri ini meskipun hanya sekali. Namun aku sama sekali tidak menyangka kalau aku akan mengujinya dengan cara yang seperti ini. Ketika aku berkonsentrasi, maka semua bintang di tanganku mulai bersinar menjadi merah darah. Dan di saat yang bersamaan, aku pun merasakan kalau dantian atasku telah bereaksi dengan kekuatan tinjuan surgawi. Kemudian, seni darah adalah sebuah teknik bela diri yang dimiliki oleh Blood Demon yang belum pernah aku pelajari ataupun kugunakan. Pada sisi yang lain, terlihat Do Jang Ho langsung melompat untuk memberikan serangan pertama kepada Wonwi yang masih berdiri di hadapannya.
Di saat itu, Do Jang Ho telah melancarkan sebuah tebasan yang mana serangannya akan menghancurkan tubuh Won Wei dari berbagai macam arah. Akan tetapi, meskipun serangan Do Jang Ho sangatlah cepat, namun dengan begitu mudahnya Won Wei langsung memblokir semua serangan itu. Won Wei bergumam, saat kehendak dantianku bereaksi, maka di saat itulah tubuhku telah bergerak dengan sendirinya, yang seakan-akan kalau aku sudah bertarung sejak dari dulu dengan menggunakan seni bela diri ini. Terlihat Do Jang Ho sangatlah terkejut, ia sama sekali tidak menyangka kalau Won Wei akan mampu menahan serangannya dengan begitu mudah. Namun tanpa ia sadari, Won Wei langsung melancarkan sebuah serangan balik yang tertuju ke wajahnya. Seketika itu juga Do Jang Ho mencoba untuk menahan serangan Won Wei dengan menggunakan bilah pedangnya. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena ia tidak mampu untuk menahan serangan itu sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Lalu Do Jang Ho mencoba untuk menyeimbangkan pergerakan tubuhnya agar ia tidak terjatuh dan mengalami luka fatal. Terlihat Muncol dan juga yang lainnya sama sekali tidak menduga dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Blue Star keempat telah terlempar sampai sejauh itu. Sambil menahan rasa sakitnya, Do Jang Ho bergumam, "Sekarang aku yakin kalau itu adalah seni darah yang sebenarnya. Meskipun aku telah berhasil memblokir serangannya di waktu yang tepat, namun aku bisa melihat bagaimana pengalaman dan juga keterampilan dari pedang itu yang menembus pertahananku dengan begitu mudah." Sambil tersenyum, Won Wei pun mengatakan kalau serangan tadi adalah teknik ketiga dari seni berpedang darah surgawi. Itu adalah teknik berpedang yang memusatkan energi pada ujung pedang untuk memaksimalkan efek tikaman ataupun sebuah tebasan kepada lawan. Do Jang Ho berkata, "Aku ingin tahu apakah kau bisa menahan serangan ini ataukah tidak." Di saat itu, Do Jang Ho telah memegang bilah pedangnya dengan begitu longgar, lalu ia pun menancapkan ujung pedangnya ke atas tanah. Dengan sangat cepat, ia pun langsung berlari sambil menyeret pedangnya ke atas tanah, sehingga terciptanya api biru yang menyala tepat di ujung bilah pedangnya. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, Do Jang Ho langsung menghunuskan bilah pedangnya dalam lengkungan yang begitu unik. Seketika itu juga sebuah kilatan petir yang sangat dahsyat telah tercipta. Lalu ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya kepada Won Wei dengan niat membunuh yang begitu kuat. Terlihat Muncol sangatlah bersemangat setelah melihat teknik andalan Blue Star keempat. Muncol menyadari kalau itu adalah teknik berpedang yang disebut sebagai kilatan pedang petir. Akan tetapi pada sisi yang lain, Demon hanya tertawa terbahak-bahak karena ia mengetahui kalau teknik itu sama sekali tidak ada artinya di hadapan kekuatan Blood Demon. Lalu Demon berkata, "Lebih baik kau tunjukkan saja kepadanya bagaimana teknik berpedang yang sedang kau pikirkan saat ini." Kemudian Won Wei langsung bersiap untuk menghalau serangan Do Jang Ho dengan menggunakan teknik berpedang yang berada di dalam pikirannya saat ini. Terlihat Do Jang Ho langsung terdiam, matanya terbelalak saat melihat tubuh Won Wei yang memancarkan cahaya merah darah. Dan itu adalah teknik kelima dari seni darah yang disebut sebagai badai darah yang membara. Bahkan di saat itu kumpulan kilatan petir yang ditunjukkan oleh Do Jang Ho sama sekali tidak mampu untuk menembus teknik berpedang yang digunakan oleh Won Wei. Di saat itu, teknik berpedang yang digunakan oleh Do Jang Ho telah kehilangan cahayanya sehingga membuat dirinya telah tertelan badai itu. Bahkan saking kuatnya teknik berpedang yang digunakan oleh Won Wei, sampai-sampai tempat itu telah berguncang dengan begitu dahsyat yang seakan-akan telah terjadi gempa bumi. Tidak lama kemudian, di balik kepulan debu yang menutupi pandangan semua orang, terlihat Do Jang Ho telah menundukkan kepalanya. Namun sangat jelas terlihat ada begitu banyak bekas tarian pedang yang ditinggalkan di atas tanah. Di sampingnya, Demon berkata, "Meskipun kau telah berhasil mengalahkannya, akan tetapi kau tidak usah berpuas diri karena jalanmu masihlah panjang." Mendengar itu, Won Wei berkata, "Aku tahu apa yang baru saja aku lakukan tidak lebih hanyalah sekedar tiruan karena aku tidak mendapatkan seni bela diri ini melalui sebuah latihan. Itulah sebabnya tubuhku sama sekali tidak bisa mengenali ataupun menggunakan teknik ini dengan level yang sebenarnya. Akan tetapi meskipun seperti itu, aku rasa kalau ini sudah cukup untuk membuatnya percaya kepadaku." Kemudian sambil mengepalkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada Won Wei, ia berkata, "Wahai Tuan Muda, aku adalah Do Jang Ho Blue Star keempat telah memberikan rasa hormatku kepada Anda." Mendengar itu, Won Wei bergumam, "Hal ini sangatlah bagus karena aku telah berhasil untuk membuatnya percaya kepadaku."
Tepat di belakangnya sambil berteriak Muncul berkata, "Wahai Blue Star keempat, entah kenapa kau mau melakukan hal bodoh seperti itu." Do Jang Ho berkata, "Tidak salah lagi, teknik berpedang yang ditunjukkan oleh Won Wei adalah seni darah yang asli. Dan itu artinya dia juga merupakan salah satu pewaris darah Blood Demon." Sambil berteriak Muncul berkata, "Meskipun hal itu memanglah benar, akan tetapi bukankah kalau kita sudah bersumpah terhadap nona muda? Dan itu artinya saat ini kita hanya memiliki satu tugas, yaitu merebut pedang itu dan menyerahkan kepada nona muda." Terlihat Muncul begitu kesal saat menyadari kalau bawahannya telah menjadi gelisah. Ia pun bertanya mengapa mereka menjadi ragu terhadap nona muda. Mereka pun berkata, "Jika pedang itu adalah yang asli, maka situasinya akan berbeda meskipun kami telah mengikuti nona muda sejak dari dulu." Melihat keributan itu, Won Wei bergumam, "Yang aku perhatikan kalau mereka saat ini telah terpecah dan juga ragu. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menggoyahkan mereka lagi." Lalu Won Wei berkata, "Apakah kalian ingin melawan sebuah hukum yang telah ditentukan oleh leluhur kita?" Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Won Wei melanjutkan kata-katanya, "Jika aku telah memiliki pedang Blood Demon, maka itu artinya saat ini aku adalah Blood Demon yang baru." Terlihat mereka semua langsung terdiam karena apa yang dikatakan oleh Won Wei memanglah benar. Mereka tahu kalau orang yang mampu memegang pedang Blood Demon dan juga menguasai seni darah dengan sempurna, maka ia akan menjadi Blood Demon yang baru. Akan tetapi Muncul masih berpegang teguh dengan pendiriannya. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar brengsek, lepaskan pedang itu sekarang juga, karena hanya nona mudalah yang pantas untuk menjadi Blood Demon yang baru." Namun tiba-tiba saja Muncul sangat terkejut saat sebuah ledakan telah terjadi yang berasal dari dalam ruangan penginapan. Sambil memperhatikan kedatangan sang Evil, Won Wei bergumam, "Saat ini aku sangat bersyukur karena monster ini telah datang di waktu yang begitu tepat. Yang aku lihat sepertinya sang Evil telah berhasil menghilangkan efek racun pemecah ki. Meskipun ia terlambat, namun aku begitu bersyukur kalau dia telah kembali dengan kondisi yang sangat sempurna." Terlihat Muncul dan juga pasukannya sangat terkejut saat mengetahui kalau sang Evil telah berhasil menghilangkan efek racun yang telah mereka berikan kepadanya. Kemudian Won Wei berkata, "Wahai Master, aku telah berhasil untuk mengulur waktu agar Anda bisa memulihkan diri dengan baik. Jadi mulai dari sekarang aku akan menyerahkan situasi ini kepada Anda." Akan tetapi Won Wei begitu heran saat mendengar sang Evil yang mengatakan kalau ia telah memahami kehendak Won Wei. Kemudian sang Evil langsung menarik nafasnya dengan begitu dalam dan bersiap untuk mengatakan sesuatu kepada mereka semua. Lalu sambil berteriak sang Evil berkata, "Dasar bajingan, mengapa kalian semua masih berani mengangkat kepala kalian dengan begitu tinggi? Dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang dia adalah sang Blood Demon yang baru. Jadi tundukkan kepala kalian sekarang juga sebelum aku menghancurkannya." Seketika itu juga mereka semua langsung berlutut untuk menundukkan kepala mereka dan memberi hormat kepada Won Wei. Di saat itu mereka semua sama sekali tidak berani untuk menentang dengan apa yang diucapkan oleh sang Evil. Mendengar perkataan sang Evil, Won Wei pun bergumam, "Dasar sialan, apa yang dikatakan oleh Pak Tua gila ini? Apakah ini yang ia maksud kalau dia telah memahami dengan kehendakku?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.